Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube saya Renal Muhammad. Perkenalkan, nama saya Renaldi Muhammad Fauji. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat login session sesuai dengan levelnya. Yaitu di sini ada level login admin, login staff, login supervisor, login manager. Nah, pertama-tama kita ke database keuangannya terlebih dahulu. Nah, lalu ke login. Nah, di login ini saya sudah menambahkan loginnya, yaitu di sini Renaldi sebagai admin, di sini Naldi sebagai staff, Budi di sini sebagai supervisor, dan Rudi di sini sebagai manager. Nah, saya sudah menambahkannya di login untuk level-levelnya seperti ini. Nah, langsung saja kita ke penjelasan berikutnya. Kita logout. Nah, di sini kita login sebagai admin terlebih dahulu. Nah, di sini untuk login admin, di sini dia bisa mengedit dan menghapus semua user, dan di barang juga dia bisa mengedit semua barang seperti kipas angin, pulpen, beras. Dia bisa mengedit dan menghapus. Dia bisa mengedit dan menghapus di semua fitur. Kategori dia bisa mengedit dan menghapus untuk adminnya, dan member juga dia bisa mengedit dan menghapus juga. Di penjualan juga sama, dia bisa mengedit dan menghapus. Di user juga sama seperti tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita login yang staff. Kita login staff. Maaf, salah. Kita ketik username, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita login sebagai staff. Nah, untuk staff di sini hanya memunculkan fitur transaksi atau tabel transaksi. Dan di transaksi ini staff juga tidak bisa mengedit dan menghapus. Tapi dia bisa menambahkan transaksi. Nah, itu untuk staff. Kita logout. Nah, kita login dengan supervisor. Budi sebagai supervisor, kita masukkan passwordnya, login. Nah, untuk supervisor di usernya ini dia tidak bisa mengedit dan menghapus user lainnya, level-level lainnya. Tetapi di fitur barang dia bisa mengedit dan menghapus barang. Di kategori juga dia bisa mengedit dan menghapus. Di member juga sama. Di semua tabel dia bisa mengedit dan menghapus, kecuali di user dia tidak bisa. Untuk yang supervisor, kita logout. Kita login sebagai manager. Kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Nah, untuk yang manajer juga sama. Di user dia tidak bisa mengedit dan menghapus user level lainnya. Tetapi di barang dia bisa mengedit dan menghapus. Di kategori juga sama. Di semua level, maksud saya di semua tabel dia bisa mengedit dan menghapusnya untuk yang manajer. Tapi di user dia tidak bisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menampilkan codingannya. Untuk codingannya kita ke login, ke codingan login, maaf. Nah, untuk di codingan loginnya di sini saya tampilkan ini codingan untuk loginnya nih. Saya di sini menambahkan session
levelnya di sini. Nah, ini untuk codingannya. Lalu kita ke bawah. Nah, ini codingannya semua. Saya tampilkan codingannya. Nah, ini untuk codingan login di setiap masing-masing levelnya. Nah, ini codingan session untuk login yang admin. Nah, ini codingan sessionnya seperti ini. Nah, yang di bawah ini untuk codingan level, maaf maksud saya session untuk level yang staff. Ini untuk login yang staff. Codingannya seperti ini sessionnya. Nah, yang ketiga ini level 3 yaitu supervisor. Nah, ini untuk supervisor codingannya seperti ini sessionnya di login. Nah, yang terakhir ini adalah session untuk manager. Untuk manajernya seperti ini codingannya. Nah, seperti ini untuk codingan session masing-masing levelnya, yaitu admin, yang ini adalah staff, yang ini adalah supervisor, dan ini adalah manager sessionnya. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang login staff. Kita login dulu yang staff. Nah, untuk yang staff kan di sini hanya transaksi saja tampilannya, tabelnya, dan dia juga tidak bisa mengedit dan menghapus transaksi. Nah, di sini saya akan menampilkan codingannya untuk yang login staff. Pertama-tama kita ke indeksnya. Nah, di indeksnya ini, ini untuk codingan yang staffnya, untuk codingan yang login staff. Nah, ini saya menambahkan ini variabel login user level, session levelnya saya masukkan. Nah, lalu kita ke bawah juga di sini sama saya masukkan juga. Nah, ini untuk codingan indeksnya. Nah, di sini di header ini saya menambahkan codingan ini. Nah, ini codingannya untuk fungsinya itu untuk menyembunyikan tabel barang, tabel kategori, tabel member, tabel penjualan, tabel user, dan view report. Nah, ini codingannya seperti ini. Saya tampilkan, saya perlihatkan. Nah, ini codingannya if login user level 2. Nah, ini codingannya seperti ini. Lalu di bawahnya, nah yang ini untuk penutupnya. Nah, ini untuk codingan penutupnya seperti ini. Ini untuk login staff. Nah, seperti ini untuk login staff, sudah saya perlihatkan codingannya. Nah, lalu saya akan menjelaskan yang login supervisor. Kita login sebagai supervisor terlebih dahulu. Nah, di user ini kan supervisor tidak bisa mengedit dan menghapus level lainnya. Nah, kita akan menampilkan codingannya. Pertama-tama kita ke tampil user. Nah, di tampil user ini adalah codingannya, codingan agar tidak menampilkan edit hapusnya, agar tidak bisa mengedit dan menghapusnya. Nah, ini untuk codingannya seperti ini yang supervisor. Nah, ini codingannya saya perlihatkan. Dan di bawahnya ini juga sama, ini untuk codingan yang manager agar tidak bisa mengedit dan menghapus di tabel user. Nah, codingannya sama seperti yang supervisor.
codingannya sama. Nah, dan untuk yang di atas ini adalah untuk codingan yang admin agar bisa mengedit dan menghapus di tabel, maaf maksud saya di login admin, di tabel usernya agar bisa menghapus dan mengedit. Nah, ini codingannya untuk yang admin. Saya jelaskan langsung saja semuanya codingannya di sini. Saya perlihatkan. Nah, ini untuk codingannya agar bisa mengedit dan menghapus, dan agar tidak bisa mengedit dan menghapus. Nah, ini untuk codingannya untuk di level masing-masing. Nah, ini untuk codingannya seperti ini, saya perlihatkan. Nah, sekarang kita login di setiap levelnya. Kita login admin di sini. Nah, di user dia bisa mengedit menghapus, dan tadi codingannya sudah saya perlihatkan agar bisa mengedit dan menghapusnya. Nah, di sini di barang dia bisa mengedit menghapus juga, sama semua fitur dia bisa mengedit dan menghapus di setiap tabelnya. Kita logout. Nah, kita sekarang login sebagai staff Naldi. Kita masukkan passwordnya, login. Nah, dia hanya menampilkan transaksi dan tidak bisa mengedit dan menghapus. Sudah saya jelaskan juga tadi caranya agar tidak bisa mengedit menghapus. Kita logout, lalu kita login sebagai supervisor Budi. Kita login. Nah, di tabel user dia tidak bisa mengedit dan menghapus. Sudah saya jelaskan juga tadi cara agar tidak bisa mengedit dan menghapusnya, di codingannya juga sudah saya tampilkan. Nah, lalu sekarang kita ke login manager terakhir. Kita login. Nah, di user juga sama, dia tidak bisa mengedit dan menghapus. Sudah saya jelaskan juga tadi codingannya. Manager juga sama seperti supervisor, dia bisa mengedit barang dan menghapus barang, dan mengedit kategori, menghapus kategori. Di semua tabel dia bisa mengedit dan menghapus. Untuk manager dan supervisor dia bisa menghapus dan mengedit di semua tabel kecuali di user. Nah, sudah saya jelaskan juga tadi codingannya. Baik, cukup sekian dari saya penjelasan mengenai cara membuat login session sesuai dengan levelnya masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan videonya. See you next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe.